Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Aulia Pratiwi. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama dan dari Fakultas FKIP. Prodi saya dari Prodi PGSD. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang materi amaliyah halal bihalal di dalam Islam Nusantara. Oke. Di Indonesia itu kaya akan tradisi dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu mayoritas orang yang beragama Islam. Sebagian tradisi ada yang murni dan sudah ada mengalami perubahan. Oke, perubahan ini dalam bentuk unsur apa? Seperti masuknya unsur keagamaan. Oke, halal bihalal merupakan suatu tradisi yang unik dan merupakan ciri khas mungkin yang di Islam di luar sana tidak mengetahui halal bihalal secara luasnya. Mungkin ini halal bihalal ini mungkin salah satu ciri khas yang ada di Indonesia atau yang dimiliki umat Islam. Tidak ada selain di Indonesia. Acara halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal setelah sholat Idul Fitri. Tujuan halal bihalal ini untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain dan tidak ada permusuhan di antaranya. Oke. Untuk pengertian secara luas halal bihalal, untuk halal bihalal memiliki makna maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang biasa diadakan di satu tempat oleh sekelompok seseorang atau mungkin di masjid ya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Acara halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Meskipun halal bihalal berbeda antar suku, tidak antar agama ya, antar suku ya, tapi tujuannya sama, saling menjalin silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lainnya walaupun berbeda suku. Mungkin kalau beda agama mungkin ya kita saling memaafkan juga, tapi kalau untuk halal bihalal ini ya antara suku. Oke, dengan demikian halal bihalal adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia untuk saling memaafkan satu sama lain yang biasanya dilakukan pada bulan Syawal. Oke, masuknya asal usul halal bihalal, yang dimana di Mekah dan Madinah tradisi halal bihalal itu tidak dikenal atau tidak dikenal secara meluas. Mungkin di sana halal bihalalnya ya mungkin secara singkat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ya maaf-maafan, setelah itu tidak gitu kan. Nah, kalau di Indonesia halal bihalalnya itu mungkin entah sampai 7 hari, mungkin sampai 1 bulan full halal bihalalnya gitu kan, atau lebarannya. Tapi kalau misalnya di Mekah atau Madinah ya 1 hari aja, 1 hari lebaran itu aja gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini kan dia entah 7 hari, entah 1 bulan full gitu ya mengikuti puasa kita. Tapi kalau di luar itu tidak. Ya, karena itu bisa dikatakan halal bihalal ini made in Indonesia atau produknya Indonesia, mungkin dibuat oleh Indonesia gitu ya, atau ciptaan umat Islam di Indonesia. Oke, seperti itu asal usulnya. Untuk filosofi halal bihalal yaitu bahwa orang yang punya salah dan bermusuhan itu sedang melakukan yang haram kepada lain, sehingga perlu dihalalkan dan saling menghalalkan antara sesama sehingga tidak ada haram dan tidak ada dosa yang kita perbuat, serta mengembalikan kerukunan dan kesatuan satu sama lain. Oke, yang artinya di mana seseorang ini punya salah dan bermusuhan antara satu sama lain, dengan adanya halal bihalal ini orang itu saling memaafkan dan tidak adanya kita melakukan haram atau tidak adanya kita melakukan dosa. Dan dengan adanya halal bihalal ini kita dapat merukunkan atau menyatukan lagi seseorang itu untuk tidak bermusuhan. Ya, jadi seperti itu ya, yang dimana orang melakukan haram
Dengan adanya halal bihalal itu kita bisa saling memaafkan dan tidak adanya haram ataupun dosa yang kita lakukan. Oke, untuk keutamaan halal bihalal. Oke, keutamaan halal bihalal ini mungkin salah satu fungsi yang dimana halal bihalal ini saling memaafkan ya. Fungsi memaafkan mungkin besar ya fungsinya gitu, yang mungkin kita tidak ketahui apa fungsinya gitu kan, hanya Allah saja yang mengetahui apa keutamaan yang akan kita lakukan dengan hal kebaikan itu gitu. Jadi keutamaan seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1999 yang saya sebutkan artinya, jadilah maaf dan anjurkanlah orang berbuat baik serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksud arti yang saya sebutkan tadi yang di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 1999, walaupun amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun apabila kita mempunyai kesalahan terhadap seseorang, Allah tidak akan memaafkan dosa kita kecuali orang tersebut memaafkan dosa kita, dan di hari kelak orang yang belum sempat menerima maaf semasa hidupnya kepada orang yang dia hina, mereka akan membayar amal jariah kepada orang yang disakiti setimpal dengan dosanya. Oke. Kembali kepada keutamaan dalam menyambung silaturahmi dalam Islam, atau menyambung silaturahmi itu dalam arti halal bihalal ya, yaitu satu, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Oke, yang dimana keutamaan salah satu halal bihalal ini yaitu kita dapat dicatat sebagai orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Oke. Yang dimana salah satu keutamaan dari kita menjalankan halal bihalal atau menyambungkan silaturahmi yang saling memaafkan, yaitu kita dapat dicatat di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Walaupun kita nggak tahu kita beriman atau enggak, tapi Allah mencatat kita sebagai orang yang beriman. Tapi kita jangan angkuh terhadap keutamaan itu. Oke, yang kedua, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Oke, mungkin kita nggak tahu ya, dengan berjalannya waktu kita dipanjangkan umur tanpa kita sadari. Allah memanjangkan umur kita itu dari perbuatan apa gitu kan, yaitu dari perbuatan kita saling memaafkan satu sama lain, dan diluaskan rezekinya tanpa kita sadari. Setiap hari rezeki itu mengalir tanpa putus, tanpa kita sadari apa yang kita perbuat gitu kan. Yang kita perbuat yaitu adalah saling memaafkan dan saling menyambung silaturahmi antar tetangga gitu. Kalau misalnya diseretkan rezekinya, mungkin itu kita sadar apa yang kita perbuat gitu kan. Tapi ketika rezeki itu datang terus menerus, itu pasti kita bersyukur gitu kan. Tapi kita tanpa kita sadari apa yang kita perbuat kebaikan, perbuat yang sehingga rezeki ini datang terus menerus gitu. Yaitu kita melakukan saling memaafkan antara satu sama lain dan tidak ada permusuhan di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat gitu. Yang ketiga, insya Allah dijauhkan dari neraka. Oke, ya dimana mungkin yang kita perbuat kebaikan suatu hari nanti dapat
menjauhkan kita dari neraka, seperti itu. Walaupun di dunia ini kita tidak tahu ataupun kita tidak bisa mencatat sendiri dalam diri kita apakah kedepannya atau di hari akhir nanti kita akan masuk surga atau masuk neraka, hanya Allah yang tahu. Jadi yang dimana kita di dunia ini hanya menjalankan kebaikan atau perintah yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Seperti yang diriwayatkan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, dari Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Yaitu yang dimana kalau kita tidak melakukan kebaikan, kembali lagi kepada diri kita tidak bisa mencatat kebaikan kita, keburukan kita. Hanya Allah yang dapat mencatat kebaikan dan keburukan kita, perbuatan baik dan buruknya kita, untuk mendapatkan hasil di hari akhir nanti kita akankah kita masuk surga atau masuk neraka gitu. Oke. Tidak akan masuk surga yang memutuskan silaturahmi, benar. Yang dimana kalau kita memutuskan silaturahmi, otomatis kita tidak saling memaafkan. Silaturahmi kita hidup sendiri, gitu kan? Yang hidup sendiri dan kita tidak membutuhkan orang lain, itu tidak bagus ya teman-teman. Yang dimana di dunia ini itu kita saling membutuhkan, saling memaafkan. Yang dimana kita saling membutuhkan, mungkin kita punya kekurangan, kita mau minta bantu kepada orang. Ketika kita tidak menjalinkan silaturahmi, apa yang akan terjadi? Kita malu kan untuk meminta bantuan dengan kekurangan yang ada di diri kita. Makanya dari awal kita itu harus menjalin silaturahmi untuk menjaga keakraban, tidak ada permusuhan di lingkungan masyarakat kita gitu. Oke, hanya 3 yang dapat saya jabarkan di dalam materi saya adalah di keutamaan dalam menjalankan halal bihalal atau silaturahmi. Yang pertama tadi, ingat, dicatat sebagai orang yang beriman. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan. Ini saya mengulang lagi keutamaannya. Yang kedua, insya Allah dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka, yang dimana kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa mencatat diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang patuh akan aturan orang manusia yang taat gitu kan. Hanya Allah yang mampu melihat atau menilai kita. Kita bisa menilai orang, tapi kita tidak bisa mencatat kebaikan dan keburukan orang untuk kita mendapatkan hal yang baik di hari akhir nanti. Oke. Hanya materi yang saya jabarkan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan juga saya masih belajar tentang pemaparan materi yang baik gimana gitu ya. Oke, untuk kesimpulannya, memaafkan kesalahan dan memperbaiki hubungan yang retak, mendapatkan atau kita dapat meningkatkan keimanan, memupukkan rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan perdamaian di dalam lingkungan atau lingkup kita bergaul. Manfaatnya juga membawa kebaikan, yang dimana manfaat itu ya pasti membawakan kebaikan ya. Manfaatnya bisa membersihkan hati, menguatkan ikatan sosial dan kekeluargaan, dan juga pesan agamanya dapat menjaga tali silaturahmi dan dapat memperluas rezeki dan memperpanjangkan umur. Oke.
Dari sekian materi saya, mungkin saya simpulkan lagi di dalam materi ini, yaitu halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain, tidak akan membuat kita rugi di dalam diri kita, teman-teman. Yang dimana halal bihalal ini saling memaafkan, saling silaturahmi tanpa memutuskan tali persaudaraan, yang dimana di dalam Islam itu mungkin semuanya adalah keluarga kita. Jadi janganlah menimbulkan permusuhan, janganlah meninggalkan halal bihalal, yang dimana halal bihalal ini saling memaafkan. Ketika kalian tinggalkan, kalian tidak ada rasa saling memaafkan. Ketika kalian bermusuhan, kalian tidak pernah untuk memperbaiki. Kalau tidak ada halal bihalal, adanya halal bihalal, kalian itu dapat memperbaiki hubungan kalian satu sama lainnya. Tidak ada permusuhan, tidak adanya dosa yang kita buat dari permusuhan itu, dan kita saling menjaga dan saling menyatukan di lingkungan kita. Oke, segitu saja teman-teman dari materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya juga masih belajar tentang materi ini. Ketika ada materi yang saya melenceng dari awal materi saya mohon maaf, dan di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga yang udah menonton video saya. Semoga materinya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.